Pemirsa, upaya evakuasi digelar tim gabungan di Stasiun Bekasi Timur pasca kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta komuter lain. Dengan menggunakan alat khusus, petugas memotong bagian gerbong KRL untuk bisa mempermudah evakuasi korban yang terjepit. Insiden ini bermula saat taksi tertemper KRL di perlintasan sebidang. Kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek menabrak kereta yang berhenti di stasiun untuk menunggu jalur aman. Selama upaya evakuasi, perjalanan kereta di lintasan tersebut otomatis terganggu. Pemirsa, hingga kini upaya evakuasi gerbong kereta di Stasiun Bekasi Timur masih terus berlangsung. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia di sana. Selamat siang Anissa, bisa diceritakan bagaimana upaya evakuasi yang dilakukan petugas saat ini? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Saat ini proses dari evakuasi pemindahan gerbong kereta komuter lain masih berlangsung di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Kalau dilihat memang ini tantangan terbesar memang karena logam ketemu logam, yakni antara kereta jarak jauh menabrak kereta komuter lain di Bekasi Timur ini yang mengakibatkan dari pihak tim evakuasi dan juga tim dari KAI pun juga melakukan pemotongan sejumlah bidang, baik itu dari pintu kemudian jendela, guna melakukan pemindahan dan pembersihan lintasan. Hingga kini informasi yang kami dapatkan ada 14 korban yang dinyatakan meninggal dunia dari insiden kecelakaan kereta yang terjadi pada Senin malam. Kemudian ada total 84 korban yang dinyatakan luka ringan hingga berat. Dan sejumlah korban kini tengah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ada 9 rumah sakit rujukan, diantaranya yakni RSUD Bekasi, yang mana saat ini juga dari pihak KAI juga tengah melakukan evaluasi, dan dari Menteri Perhubungan tadi juga sempat menyatakan bahwa nantinya penyelidikan dari KNKT pun juga akan segera diumumkan guna mengetahui penyebab utama sebenarnya apa yang mengakibatkan kecelakaan pada Senin malam. Dan kalau dilihat memang untuk proses evakuasi ini sudah berlangsung sejak Senin malam, yakni 30 menit pasca insiden ini terjadi hingga siang hari ini. Itu artinya sudah lebih dari 13 jam proses evakuasi ini berlangsung. Dan kini untuk penarikan kereta api yakni Argo Bromo Anggrek ini sudah dilakukan pada pukul 9 pagi tadi, dan kini saat ini tersisa yakni kereta komuter lain yang mana saat ini juga sedang dilakukan upaya penarikan sejumlah sisi pintu maupun jendela yang ringsek. Dan kini kami pun juga akan terus mengabarkan kepada Anda, Kevin, dan juga pemirsa mengenai update dari tempat kami melaporkan. Demikian. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda langsung dari Stasiun Bekasi Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk para korban kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur. 84 penumpang alami luka pasca kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit, salah satunya RSUD Bekasi. Saat mendatangi RSUD Bekasi menjenguk sejumlah korban luka, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka mendalam atas peristiwa kecelakaan dan juga menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi
Pemirsa, salah satu korban tewas dalam insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur telah dibawa pulang ke kediamannya di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban tewas yang bernama Nuryati berusia 63 tahun itu menumpang kereta KRL tujuan Jakarta Cikarang. Tangis keluarga seketika pecah saat melihat jasad Nuryati. Wanita berusia 63 tahun itu dibawa pulang ke rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Korban tewas merupakan salah satu penumpang dalam insiden kecelakaan maut kereta yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Dalam perjalanan tersebut, korban mengajak dua anak kembar dan keponakannya. Dari kesaksian suami korban, Nuryati meninggal dunia akibat terjatuh setelah terjadi tabrakan di gerbong belakang. Udah jadi ketabrakan turun, yang anak-anak yang lain udah pada turun, ibu kedengaran suaranya jedar kencang gitu, kemudian jatuh. Jatuh di dalam kereta? Jatuh di luar kereta setelah turun. Setelah turun ya? Iya, setelah turun dia jatuh. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian wajah, sedang kedua anak kembar dan keponakannya selamat karena sudah turun terlebih dahulu sebelum kereta jarak jauh menghantamnya. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kereta jarak jauh dengan kereta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur berdampak pada terganggunya jadwal perjalanan kereta jarak jauh. Di stasiun Pasar Senen, calon penumpang sempat terlantar, sementara penumpang lainnya memilih pengembalian tiket atau refund. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh ini hanya bisa pasrah tanpa kepastian di ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat karena jadwal perjalanan kereta mengalami gangguan. Mereka yang seharusnya sudah diberangkatkan menggunakan kereta api jarak jauh sejak Senin malam hingga kini masih tetap bertahan tanpa tahu kapan akan diberangkatkan. Kecelakaan kereta yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur membuat seluruh jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen terganggu. Calon penumpang mengaku hanya diberitahu adanya gangguan kereta tanpa mendapatkan informasi kapan perjalanan kereta akan kembali normal. Kalau saya sih masih nunggu sih, karena saya juga mau pulang gitu, lagi ditunggu keluarga soalnya. Masih menunggu. Tapi kalau nantinya ada pembatalan gimana, Mbak? Ya mungkin di cancel juga sih. Beralih ke transportasi lain atau gimana? Iya, mungkinan. Beralih. Akibatnya calon penumpang kereta api tersebut mencari moda transportasi lain demi bisa sampai ke tempat tujuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, keterbatasan fisik tidak menghalangi niat Mbah Sarjo untuk berhaji ke Tanah Suci. Disabilitas netra asal Kulon Progo, Yogyakarta ini mantap berhaji demi penuhi panggilan hati. Langkahnya tak lagi mudah. Tubuhnya renta dimakan usia dan matanya tak lagi dapat melihat dunia. Namun di balik keterbatasannya, ada cahaya iman yang menuntunnya hingga ke Tanah Suci. Dengan bantuan anaknya, ia menapaki setiap jengkal perjalanan, bukan dengan penglihatan, melainkan dengan keyakinan. Mbah Sarjo, 71 tahun, menapakkan kakinya dengan satu niat sederhana, yakni menyempurnakan rukun Islam sebagai bekal menghadap Allah kelak. Nah, saya ini orang Islam toh, kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadahkan yang untuk sangu saya besok. Demi memenuhi panggilan ke Baitullah, Mbah Sarjo menjual kebun yang selama ini menjadi salah satu sandaran hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia mendaftar haji berikut anak dan istrinya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam keterbatasan selalu ada kekuatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari melaporkan.
Informasi haji dan umroh pemirsa, kasus penipuan umroh di kota Semarang, Jawa Tengah memicu kemarahan warga. Belasan orang mendatangi kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh di salah satu mal di Semarang setelah gagal berangkat dan alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Belasan orang yang mengaku korban penipuan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pemilik agen perjalanan haji dan umroh di salah satu mal di kota Semarang. Peristiwa terjadi setelah para korban kesulitan berkomunikasi dengan pihak agen untuk menagih janji keberangkatan umroh pada bulan Desember tahun lalu. Sejumlah korban mengaku telah membayar biaya umroh puluhan juta rupiah, bahkan ada korban yang menyetor hingga 275 juta rupiah. Sementara pemilik agen berdalih ada kendala hingga menunda keberangkatan. Harusnya tanggal 5 Januari, saya sudah melakukan pelunasan di bulan Desember. Kemudian pas H-2-nya, ujuk-ujuk uangnya minta di schedule. Nah, saya nggak mau ada indikasi bahwa orang ini menipu. Dijanjikan berangkat tanggal 5 Desember, mundur tanggal 30. Terus mundur lagi tanggal 5 Januari. Nah, saya berdua dengan adik saya 46 juta, tapi baru dikembalikan 25 juta. Polisi mengamankan pria yang diduga pemilik agen perjalanan ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan penipuan umroh. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.